Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di salah satu pusat terapi anak Taman Bina Mandiri yang ada di Kandis, khusus melayani autisme, hiperaktif, kesulitan belajar, keterlambatan bicara, dan beberapa masalah-masalah anak lainnya. Nah, kebetulan saya sekarang ABKD sedang berkunjung ke sini, saudara, karena beliau ini merupakan teman akrab saya dari dulu. Kami sama-sama menjadi seorang terapis. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat seperti apa. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Ini suasana di Taman Bina Mandiri Duri, pusat terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, bagi warga Duri mungkin sudah sangat tahu ya lokasi ini. Tepatnya di Jalan Cempaka, di Jalan Cempaka. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan suasana yang ada di Bina Mandiri. Yuk kita lihat. Oke. Hai Bu Yeni. Nah, ini teman saya, ini seorang terapis kami dari tahun 2000 ya Bu Yeni ya. Nah, belum tenar dunia terapis. Nah, sekarang ini suasana, saudara. Jadi kalau saya ingat tentang terapis, wah, saya terkenang betul nih saat kami bersama-sama melakukan pembinaan terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, ini beberapa fasilitas yang ada. Oke, kita akan lihat. Nah, jadi ceritanya sekarang nih reuni ya. Reunian ya. Jadi ini waktu tahun tahun 2000 ya, Oh ya, 2000 ya. kami sama-sama menjadi terapis khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dulu tahun 2000 tuh belum tenar. Dulu ada autisme, hiperaktif, trauma bicara, tapi tempat pusat terapi nggak begitu banyak. Belum banyak. Hanya satu kalau nggak salah. Nah, itu pun apa namanya? Home Pimpa. Nah, iya untuk diketahui. Sehingga anak-anak dari luar kota manapun ya pasti ke sana dulu. Nah, kami lah terakhir pertama sekali yang dibina, dan memang ya kita ucapkan terima kasih lah ya kepada pendiri Home Pimpa yang sudah melahirkan terapi seperti ini. Pada akhirnya saya juga punya lembaga terapi sebelum jadi dosen ya. Kemudian Bu Yeni juga. Akhirnya Bu Yeni berkembang biak di sini. Nah, makanya hari ini spesial. ABKD Channel akan flashback mungkin ya, kilas balik perjalanan kami selaku terapis sehingga sampailah pusat terapi anak Bina Mandiri yang ada di Duri. Jadi kalau siapapun yang nonton video ini, baik wilayah Duri maupun Riau, bagi yang mau konsultasi atau datang langsung melihat proses terapi yang ada di Taman Bina Mandiri, dipersilakan. Nah, Gimana Bu Yen? bagaimana, silakan kita akan minta kepada rekan saya Yeni untuk memperkenalkan Bina Mandiri serta fasilitas yang ada di sini. Oke, silakan Bu Yeni. Ya, terima kasih ya, saya sebagai owner Bina Mandiri di Duri. Ya, bagi orang tua, ya rekan-rekan yang anaknya mengalami masalah perkembangan ya, dari autisme, hiperaktif atau terlambat bicara ataupun kesulitan belajar ya. Boleh menghubungi kita itu di Jalan Cempaka nomor 11 ya, Kelurahan Balikalang. Kalau bisa datang konsultasi ke sini ya. Ya, datang ke sini konsultasi sebelum kita terapi. Dan mau lihat ruangannya boleh. Oke. Nah, ya, jangan kemana-mana. Yuk kita lihat fasilitas yang ada di Bina Mandiri. Oke, yuk. Nah, ini ruang terapi pertama. Kita luar biasa, Bu Yeni punya beberapa ruangan terapi, saudara. Yuk kita lihat ruangan terapi pertama. Ada apa sih di dalamnya? Oke. Memang ruangannya nyaman ya. Kenapa dia harus ber-AC, saudara? Di sini anak-anak merasa nyaman, tidak berkeringat ya. Ini fasilitas yang ada.
mesti ada mainan. Jadi saya kenang nih kalau seandainya ada meja seperti ini, ada mainan. Wah, ini anak-anak disuka nih. Terutama anak-anak yang mengalami masalah telah bicara, mesti mengenalkan merah. Letak di meja. Udah lama nggak seperti ini ya. Sekarang coba praktekkan. Nah, terapinya masih ingat nggak kira-kira? Dengan Bu Yeninya, dengan Bu Iannya, dengan Bu Iannya. Karena pandemi ya, karena pandemi jadi anak-anaknya sudah pada libur ya kan. Ya, ibunya aja ya. Jadi untuk mengenalkan konsep warna ya, konsep warna dulu ya. Kayak contoh nih, anak-anak belum mengenal merah, kita kenalkan dulu. Pink, Pak. Oh, pink ya. Iya, sorry. Pink. Atau hijau, biru lah, biru kayak gitu. Biru sama kuning mana? Kuning, nah, lebih pahami. Contoh ya. Oke, warna biru. Oke, coba pegang biru. Yes, pintar. Oke, terima kasih. Pegang biru. Yes, bagus. Nah, untuk menggunakan konsep warna kepada anak, coba lagi. Pegang biru. Pegang biru. Yes, oke. Jadi pada saat anak bisa melakukan, kita bisa beri pujian bentuk tepuk tangan atau ucapan-ucapan supaya anak senang. Yang kedua, mengenalkan konsep kuning, yang biru dipegang. Pegang kuning. Yes, oke. Posisi yang berbeda. Pegang kuning. Yes, oke. Kita coba dengan beberapa warna lainnya. Pegang kuning. Yes, oke. Nah, sekarang ke bahasa. Oke. Biru. Oke, bagus. Ini anak sudah pintar saudara ya. Tapi kan belum. Biru. Oke. Biru. Ini simulasi ya saudara-saudara. Kalau yang sebenarnya untuk mengenalkan warna ini bukan susah dan sangat susah. Biru. Bisa memakan waktu seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Yes, oke. Warna biru. Oke, lagi pegang biru. Yes, pintar. Nah, demikian simulasi singkat dengan suasana sudah tua ya. Untuk mengenal konsep ini saja susah. Kemudian nanti ya biasa anak-anak selain belajar seperti itu, ada juga referensinya dengan mainan. Mereka kita biarkan bermain sendiri ya, silakan yuk. Anak apa yang mereka sukai. Kalau anak suka main ayam-ayaman, kita kasih ayam-ayaman. Kalau dia mau main ini boleh. Jadi durasi waktu untuk dia refleksi silakan dalam beberapa 2 atau 3 menit sebelum masuk lagi ke program berikutnya. Nah, ini contoh. Oke. Dan sebetulnya kalau untuk fasilitas tidak harus anak-anak duduk formal seperti anak SD, dimanapun yang penting mereka menyukainya. Nah, seperti ini juga yang penting mereka nyaman. Contoh juga nih, untuk anak hiperaktif yang tidak bisa konsentrasi juga bisa dilakukan dengan puzzle seperti ini. Anak mencocokkan antara bentuk dengan huruf ataupun angka yang ada. Kita contohkan nih puzzle huruf. Puzzle huruf untuk pertama, anak-anak nggak boleh secara keseluruhan dibongkar, satu dulu gitu ya. Oke, contoh. Nah, anak disuruh memasangkan. Oke, pasang huruf A. Nah, oke, lagi ya. Nah, kalau anak belum mungkin bisa diarahkan sampai dia betul bisa. Yes, oke. 2 nanti baru dua huruf A, B. Tanpa memberikan instruksi lain, hanya pasangkan. Anak akan memasangkan 2 huruf tersebut. Oke, pasang yang A dulu. Karena anak sudah hafal, baru pasang yang B. Nah, kalau anak sudah hafal semua, baru kebongkar semuanya seperti ini. Oke, supaya anak memasangkan dengan tepat. Oke, silakan dipasang. Oke, silakan dipasang. Nah, di Taman Bina Mandiri ini anak diajarkan oleh terapis-terapis yang punya hati loh. Jadi memang anak ini sensitif ya Bu Yeni ya? Iya. Sensitif. Kalau terapinya sedang nggak mood, aduh susah deh. Jangan berharap bisa berhasil proses terapi kita. Jadi disinilah happy fun, harus dengan menyenangkan. Harus dengan menyenangkan. Dulu masih gadis, masih bujang, masih anak 1. Sekarang ternyata
para terapis sudah punya anak, bahkan mau bercucu. Beranak ampe. Nah ini nih terus simulasinya ya. Oke, ini contoh. Jadi anak bisa melakukan kegiatan konsentrasi. Jadi di video ABKD sebelumnya ada anak yang mengalami ADHD dengan rentang perhatian rendah atau yang mengalami hiperaktivitas nggak bisa konsentrasi. Salah satu terapi yang bisa digunakan dengan puzzle seperti ini. Masih banyak sebetulnya di Bina Mandiri, lengkap, semua ada. Baik puzzle angka, puzzle huruf, kemudian gambar-gambar, fitur-fitur lainnya semua ada. Karena bahan ini digunakan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kalau anak sudah mahir di satu angka, dia ke huruf. Huruf sudah mahir ke warna. Warna sudah terus begitu. Nah, programnya ada. Maka saya pun dengan adanya Bina Mandiri selalu diundang untuk melihat perkembangan anak di masa-masa berikutnya. Jadi tetap kita akan selalu mengadakan koordinasi dan juga komunikasi. Jadi jangan heran kalau di mana ada Bina Mandiri, di situ ada Dr. Kodarni SST MPD. Setelah tadi ya kita mempraktekkan untuk anak-anak yang sudah bisa mengikuti aturan, duduk tenang, ya. Nah, sedangkan anak-anak yang baru pertama sekali terapi, perilakunya masih lasa, hiperaktifnya masih luar biasa, kita gunakan model kursi dan meja seperti ini. Pertama adalah kursi disiapkan 2 untuk anak dan untuk terapisnya. Oke. Jadi ada anak, ada terapis. Kemudian ini ada mejanya. Bentuk mejanya setengah lingkaran. Nah, gunanya untuk apa setengah lingkaran ini? Untuk mendorong anak supaya pada saat anak duduk dia terkunci. Nah, pada saat terkunci dia mau tidak mau mengikuti aturan yang diberikan oleh gurunya atau terapisnya. Nah, di depan baru ada terapis 1 untuk memberikan instruksi atau apa-apa kepada si anak. Contoh seperti ini. Oke. Sip. Ruangan terapi 2. Tadi agak bergema ya dalam ruangan ya. Oke, ruangan terapi 2. Oke, kita lihat. Oke. Tetap ya ruangannya harus ber-AC. Ya, supaya sejuk. Tetap ber-AC. Oke, ruang terapi 2 ini penyesuaian anak untuk kegiatan sehari-hari seperti kebiasaan tidur, kebiasaan untuk menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, bangun paginya gimana caranya, kemudian ya ini merupakan kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan. Nah, ini penting juga ya bagi anak-anak. Ya, ditempelkan beberapa gambar-gambar di ruangan supaya anak mengenal seperti alat transportasi, huruf ya. Oke. Ada muridnya. Oh, ada muridnya. Oke. Yuk kita minum dulu ya. Yuk, baik. Yuk, YouTube apa namanya buat TikTok. Ya. Hah? Segala. Abang gitu loh. Sini. Ada. Hah? Abang sudah bisa nulis kan? Gambar-gambar bisa kan? Hah? Yuk, gambar-gambar sesuatu. Hah? Atau nyuruh gambar apa gitu? Abang suka gambar apa? Hah? Abang suka gambar apa? Iya. Atau abang mau ngomong di video? Masih Bu. Abang nggak boleh gitu. Sudah bisa kan? Ke sana. Ya. Yuk. Banyak nih, abang sudah bisa ini gitu. Sudah bisa apa aja, Bang? Sudah bisa apa aja? Hah? Bisa apa, Bang? Iya. Masa omnya yang tahu nanti kan? Bisa apa kata Om? Baca udah bisa. Kenal guru angka udah bisa. Apa lagi Bang? Bercerita bisa Bang? Ayo bercerita ya. Nah nanti siapa nama Bang? Hah? Olo. Abang kita mau bercerita nih. Nah ceritanya apa? Yuk
kita dengar dulu cerita abang kali ini. Abang mau ceritain tentang pengalaman selama sekolah. Bisa? Nah, nanti abang mau cerita ya tentang pengalaman selama di sekolah, ngapain aja di sekolah itu. Katanya sekolahnya menyenangkan. Nah, jadi kalau pengen tahu, yuk kita dengar bagaimana abang bercerita. Oke bang? Abang cerita tentang abang sekolah ngapain aja, terus abang sukanya apa ya. Oke. Nah sekarang kita tanya abang dulu. Yuk sini agak deket dikit. Nah yuk, abang mau cerita apa nih pengalaman sekolah? Sini. Di sekolah ngapain abang ya? Abang selama di sekolah, ayo belajar. Abang ini agak pemalu ya saudara, agak pemalu. Mungkin saya akan memegang kameranya supaya abang mau bercerita, ya. Yuk, jawab ya bang ya kalau om nanya nanti ya. Oke, tunggu ya, jangan kemana-mana. Yuk. Bisa. Ngaji udah pandai. Yuk. Duduk sini ya, duduk sini. Sini aja, sini aja. Duduk aja. Kemudian yuk. Ayo. Yuk. Mama nunggu di situ kan? Kan mama situ. Sini loh, yuk. Saya ini jelasin aja. Ini jelasin aja, dia udah bisa apa. Yuk. Kita pernah ulu ya. Bu ini mau jelasin aja lah mungkin ya. Dia malu karena udah besar ya. Pemalu nih, tapi alhamdulillah setelah beberapa kali belajar di sini banyak sekali perubahan Bu Yani ya. Iya, dari awalnya nggak tahu apa-apa, maksudnya nggak tahu ya, banyak benda-benda di sekitar dan nggak tahu, angkat, alhamdulillah sekarang nggak bisa dimakan, ya, berhitung nggak. Ini kategori apa kemarin? Dia Terus belum belajar? sedang belajar ya, Sudah belajar. konsentrasinya kurang. Konsentrasi. Terus dia kemarin ini bicaranya juga dia kurang ya bahasanya ya. Terus delay lah ya. Nah, delay. Terus sekarang udah bisa mengaji. Udah ikut empat. Tapi bacakan dari bahasanya udah mulai bagus. Bagus ya. Ini sudah bisa bisa. Oke, jadi memang ini salah satu anak yang memang mengalami persoalan-persoalan dari segi belajar ya. Jadi dengan terapi pembiasaan sehari-hari, alhamdulillah sudah ada perubahan. Nah biasanya dengan menginjak usia-usia tertentu seperti Ulu sekarang ini sudah 14 tahun, terkadang ada rasa malu dan enggan. Jadi mohon maaf saudara ya, kadang-kadang tidak mau menceritakan apa yang sudah dia rasakan selama ini. Tapi alhamdulillah Ibu Yani ya, nah, dengan proses yang sudah dilalui. Nah ini salah satu bukti bahwa dengan terapi bisa merubah satu perilaku, bisa merubah pemahaman, dan juga akan selalu mengikuti perkembangan selanjutnya. Jadi jangan lengah ibu bapak sekalian di rumah. Apabila ada persoalan yang seakan-akan anak ini kok lambat perkembangan tidak sama seperti anak lain ya, ini harus betul-betul diwaspadai, cepat diberikan antisipasi. Salah satunya apa? Melalui pusat-pusat terapi. Oke. Semua, saya hari ini masih di Taman Bina Mandiri. Ada sama-sama sebagai terapis dan Bu Yani juga. Jadi di sini kita akan bicara langsung dengan salah seorang ibu yang sangat luar biasa, di mana diberikan satu amanah. Nah, dan alhamdulillah ternyata anaknya sudah mengalami banyak perubahan dengan ada terapi di di Bina Mandiri ini. Nah sekarang kita akan tanya langsung kepada ibu ini seperti apa perkembangan yang sudah dilalui dengan anak yang tadi mengalami persoalan kesulitan dalam belajar. Sudah berapa lama terapinya anak Bu? Sekitar setahun ya Bu. Setahun. Sebelumnya apa Bu yang menjadi masalah? Ya, masalahnya dia kurang kenal huruf, serba apa belum bisa ya Pak ya. Sesudah ke rumah ini, ya alhamdulillah bisa. Oke. Udah bisa membaca, kenal huruf, mengaji. Taunya mengalami kesulitan dalam belajarnya kira-kira di umur berapa tahun Bu? Di umur 4 tahunan gitu lah ya.
Tapi mungkin waktu itu belum mengenal di mana harus dibawa gitu. Iya, belum tahu mau ke mana dibawa. Tadinya kan sempat juga di SD Pak, SD normal biasa. Jadi agak-agak gitu kayak mengganggu kawannya, ya saya tarik lagi dia. Iya. Daripada terganggu kawan nanti ya kan, kami tarik aja. Berarti dia nggak ke situ ya kan. Betul. Berarti anak ini ada kekurangan. Tapi alhamdulillah Bu, di balik kekurangan tuh ada sesuatu yang mungkin belum kita gali, banyak kelebihannya rupanya. Dan terbukti dengan di sini kan ngaji bisa, sudah mengenal huruf, angka, atau sudah bisa sampai tahap membaca ya Bu ya. Iya, udah Pak, udah bisa membaca dia. Karena yang modal hidup itu ya Bu ya, baca, hitung, mengenal benda-benda di sekitarnya. Ini anak berapa Bu? Anak kedua. Oke Bu, ini testimoni Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan anak ini akan mengalami perubahan terus. Yang penting apa Bu? Rutin. Baik di sini maupun di rumah, sehingga ya terpantau perkembangan berikutnya. Oke, baik. Atau harapan Ibu apa ke depannya Bu? Baik terhadap anak maupun di lembaga ini sendiri Bu. Ya harapannya dialah pengganti orang tua nanti, mendidik adik-adiknya, kakaknya. Harapan kami, karena dia sendiri laki-laki Pak. Oh gitu ya. Orang itu bersaudara, dia sendiri laki-laki. Laki-laki ya. Jadi kami orang Batak kan penerusnya kan laki. Iya benar. Kalau terhadap apa lembaga sendiri gimana Bu? Maksudnya? Terhadap lembaga Taman Bina Mandiri sendiri gimana harapannya? Ya, Atau syukur gitu dapat ini. Kurang lambat aja, kurang cepat aja kami jumpai orang ibu ini kemarin. Iya. Tadinya kami pergi ke Duri, pergi kemana, nggak nyambung. Setelah jumpa sama ibu ini, Bu Yeni, kurang cepat aja gitu. Iya. Tapi kan Bu, tidak ada kata terlambat. Iya. Walaupun dia sudah sekian tahun, tapi alhamdulillah nampak hasilnya. Kalau kita flashback Bu, kenapa nggak dari dulu ya Bu ya gitu? Gitu. Oke lah kalau gitu. Oke, pesan mungkin bagi ibu-ibu di luar sana atau orang tua di luar sana seperti apa Bu? Ya pesannya sabar-sabar aja lah menghadapi anak yang kayak gini. Karena semua kan apa ada hikmahnya juga. Semua itu titipan. Itu aja lah Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas wawancara singkatnya dan testimoninya. Semoga selalu sehat dan selalu membawa perubahan. Yang terpenting Ibu selalu sehat karena Ibu orang yang paling luar biasa. Ibu ya.